Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, kita masuk hadis yang keberapa? 4 ya. Taib. Disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami, telah berbicara kepada kami. Wa huwa shadiqul masduq. Yang mana Nabi adalah orang yang jujur dan dijujurkan, dipercayai. Apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauma. Sesungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya di perut umminya arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi selama 40 hari Pak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nutfah. Masih dalam bentuk apa? Air mani. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian jadilah setelahnya selama 40 hari dalam bentuk apa? Gumpalan apa? Darah. Tsumma yakunu fi dzalika mudghah mithla dzalik. Kemudian dia itu menjadi mudghah, segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirimkan salah seorang malaikat menuju dia. Fayanfukhu fihi ruh. Dan malaikat ini tugasnya meniupkan apa? Ruh. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Dan dia diperintahkan, malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 hal, 4 kalimat. Bikatsbi rizqihi. Pertama mencatat apa? Rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Yang ketiga wa amalihi, amalnya. Yang keempat wa syaqi au sa'id, dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Maksudnya apakah ujungnya dia di neraka ataukah ujungnya di surga. Fawalladzi la ilaha ghairu, maka demi zat yang tidak ada ilah, sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, akan ada yang bekerja dengan amalannya ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai jarak dia antara surga satu apa? Dhira, satu hasta. Fayasbik alaihil kitab, ternyata takdir mendahului dia. Fayamalu bi amali ahlin nar, ternyata dia malah mengerjakan kerjaan atau amal penduduk api neraka. Fayadkhuluha, maka dia malah masuk apa? Neraka. Masya Allah. Kita sebutkan itu insyaallah. Dan kebalikannya, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang kalian, la ya'malu bi amali ahlin nar, ada yang mengerjakan perbuatannya orang penduduk api neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai jarak antara dia dengan neraka itu cuma satu hasta. Gampang ya Pak, satu hasta nih ha. Ini kita naudzubillah, ini neraka, naudzubillah. Atau sebaliknya, yang kita ini Pak, ini kita, ini apa? Surga. Satu hasta saja. Ternyata ini kasusnya Pak, ketika dia mau masuk ke dalam neraka, fa yasbik alaihil kitab. Kitab atau namanya takdir mendahului dia. Fayamalu bi amali ahli jannah, maka dia malah mengerjakan penduduk api, penduduk apa? Surga. Maka dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, dia masuk apa? Surga. Ini Pak, Masya Allah. Sebelum kita membahas hadis ini, kita perlu tahu siapa itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini Pak, istilahnya satu mbah gitu loh, satu keturunan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah huwa Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ibn Shamakh ibn Far ibn Makhzum ibn Sahilah
ibn Kahin, ibn Harith, ibn Tamim, ibn Sa'ad, ibn Hudzail bin Mudrikah. Mudrikah ini, Pak, ibn Ilyas bin Mudar bin Nizar. Jadi dari mana? Mudrikah ini. Jadi satu keturunan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah al-imam. Al-imam ini pemimpin. Dan sahih, Pak. Dan bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, pemimpinnya para ulama nanti di surga nanti Abdullah bin Mas'ud. Pemimpinnya Abdullah bin Mas'ud. Dengan banyak ulama-ulama yang ada Ibn Abbasnya, ada di situ Abdullah bin Mas'udnya, ada di situ Abdullah bin Umarnya, ada Abdullah bin Amr bin As. Tapi semuanya itu, Pak, dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Habr. Dan beliau ini seorang alim besar, faqihul ummah, ahli fikih, ahli agama umat Islam. Abu Abdurrahman, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ni'mal ism wa ni'mal kunyah. Sebaik-baik nama dan sebaik-baik kunyah. Karena nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma'i ilallah. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dua, Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama dia Abdullah bin Mas'ud, Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Diambil sama beliau sekaligus. Al-Hudali Al-Makki. Al-Makki asal dari Mekah. Makanya beliau termasuk orang-orang muhajirin. Al-Badri. Pak, Masya Allah ya, kalau antum baca tentang sirahnya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, orang yang ikut khusus perang Badr selalu disebutkan Al-Badri, Al-Badri, Al-Badri. Yang pernah ikut perang apa? Badr. Kenapa disebutkan, Pak? Ana udah sampaikan berkali-kali di majelis, orang yang ikut perang Badr itu tidak sembarangan. Karena perang pertama kali yang besar loh ya, yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Kondisinya ketika itu kaum muslimin mengerikan, Pak. Nggak sembarangan. Kenapa? Karena kaum muslimin jumlah 300 melawan berapa? 900. Nggak sembarangan, Pak. Jadi terdapat ancaman jumlah kami ini banyak dari orang-orang kafir. Jumlah kalian sedikit, 300 lawan 900. Berarti satu orang harus bunuh berapa? 3. Kalau ada satu muslim yang meninggal, wafat, mati syahid, dilemparkan tugasnya ke kawannya, dilipat untuk kawannya, Pak. Dibebankan untuk kawannya. Berat memang. Tapi ternyata mereka nggak pantang mundur, Pak. Mereka tetap istilahnya maju. Pantang bagi mereka untuk mundur. Tetap maju dan mereka mengatakan yang kami cari apa? Imma syahadah, imma mati syahid. Yang kedua apa? Imma kemenangan, itu saja. Imma dia menang dapat ghanimah, imma dia mati dapat syahadah, mati syahid. Dan akhirnya, Pak, memang betul menang kaum muslimin. Makanya orang yang ikut perang Badar itu tidak sembarangan kasusnya. Dan bahkan orang yang ikut perang Badar pasti masuk surga. Semuanya. Yang mereka ikut perang Badar, Pak, semuanya masuk surga dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Jadi dapat garansi dari Allah. Ada dosa pasti Allah hapuskan. Ada maksiat, dosanya Allah hilangkan. Makanya nggak sembarangan, Pak, orang ikut perang Badar. Sampai Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, "I'malu ma syi'tum." Wahai orang yang pernah ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum. Kerjakan apa saja yang kalian mau. Faqad ghafartu lakum. Aku udah ampunkan seluruh dosa kalian. Enak nggak, Pak? Enak lah. Kalau kita kesempatan untuk bekerja apa? Maksiat. Tapi kalau mereka enggak, justru mereka dapat garansi gak bakal kena azab karena udah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, Pak, makin bersyukur. Dan bahkan kata Allah SWT, faqad wajabat lakumul jannah, dalam riwayat yang lain, telah wajib kalian itu masuk ke dalam apa? Surga. Wajib, Pak. Dan berarti kalau udah wajib masuk surga, haram masuk neraka. Gitu saja. Dan itu keutamaan besar yang ada pada orang-orang ikut perang Badar, termasuk Abdullah bin Mas'ud.
Tapi Pak, itulah kondisi sahabat ya. Saking kuatnya iman mereka, kapan dikasih janji kayak gitu, bukan malah maksiat, malah semakin ibadah. Nabi kita Muhammad SAW maksum, nggak ada dosa sama sekali. Ada dosa Nabi kita SAW, ada kekeliruan Nabi kita SAW, sudah dihapuskan. Yang lalu ataupun yang akan datang. Ternyata justru momen itu digunakan Nabi untuk bersyukur. Salat Nabi, salat yang panjang. Karena bersyukur kepada Allah, dosanya udah dihapuskan yang lalu ataupun yang akan datang. Sampai kata Aisyah, karena Rasulullah yaqumu minal laili hatta tawarramat qadamah. Nabi SAW salat malam tuh sampai kaki itu apa? Bengkak. Ana udah cerita kalau nggak salah di sini. Bacanya itu Pak, 1 rakaat itu 5 juz. Al-Baqarah 3 juznya. Terus apa? An-Nisa-nya sama Ali Imran. Jadi dibalik. Al-Baqarah langsung loncat An-Nisa, balik lagi ke Ali Imran. 5 juz, Pak. 1 rakaat. 1 rakaat 5 juz. Wajar nggak Nabi bengkak? Bengkak. Kita 11 rakaat nggak bengkak-bengkak, kenapa? Iyalah, tiap rakaat kulhu. Rakaat kedua, qul a'udzu birabbin nas. Gitu aja terus nggak bakal bengkak kita, Pak. Tapi Nabi SAW wajar bengkak. Makanya hatta Abdullah bin Mas'ud ini, Pak, pernah sholat bersama Nabi SAW. Penasaran sama sholat Nabi. Masa iya selama itu Nabi SAW sholat? Betul, Pak. Dan itu kondisi Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan, aku berharap untuk tinggalkan Nabi sendirian. Jadi mau batal, Pak. Saking beratnya sholat bersama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Badri ini, Pak, orang nggak sembarangan. Orang pernah ikut perang Badar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, Pak, disebutkan di sini kana minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang pertama masuk Islam. Orang, Pak, termasuk pertama kali yang masuk Islam itu Allah puji wasabiqun al-awwalun. Orang-orang pertama masuk apa? Islam. As-sabiqun al-awwalun istilahnya. Dan biasanya, Pak, orang as-sabiqun al-awwalun itu di setiap generasi itu terpuji. Dan bahkan jasanya itu, Pak, tidak bisa dihilangkan. Kan Allah sebut nih, as-sabiqun al-awwalun. Mereka ini orang-orang pertama masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang yang pertama kali masuk Islam, Pak, itu besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga, Pak. Makanya kalau kita bisa, jadilah orang pertama. Perintis masjid, perintis pondok, perintis dakwah, perintis apa? Orang yang datang setelah kita menikmati usaha dan jasa kita, Pak, dapat nggak kita pahalanya? Wallahi dapat. Abu Bakar nih, Pak, masya Allah, nggak sembarangan. Abu Bakar ibn Abi Quhafa dapat pahala yang banyak. Kenapa? Karena Abu Bakar as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang masuk Islam setelah Abu Bakar, semuanya yang dikerjakan oleh setelahnya Abu Bakar, Pak, salatnya, sedekahnya, zakatnya, semua diambil oleh siapa? Abu Bakar. Itu terjadi, Pak. Termasuk Ibn Mas'ud di sini. Ibn Mas'ud, Pak, adalah orang-orang as-sabiqun al-awwalun, orang pertama kali masuk Islam. Tapi Ibn Mas'ud ini kondisinya lemah. Nanti kita sebutkan insyaallah. Makanya enggak sefrontal Umar, enggak sefrontal Hamzah. Kecil badannya Ibn Mas'ud. Tapi beliau usahanya itu dengan ilmu. Kalau Umar ilmu dan kekuatan. Tapi kalau Ibn Mas'ud di mananya? Ilmunya. Taib, disebutkan wa minan nujaba al-alimin, termasuk orang-orang pilihan yang mereka ini adalah orang-orang berilmu. Ini Ibn Mas'ud, pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hajara al-hijratain, dan pernah hijrah 2 kali. Jadi, Pak, hijrahnya itu ke Habasyah pernah. Termasuk sahabat yang ikut apa? Hijrah ke Habasyah. Dan rawa ilman katsira. Yang namanya Ibn Mas'ud, Pak, ngambil riwayat hadis banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ibn Mas'udnya, ada Abdullah bin Umarnya, ada Abdullah bin Abbasnya, ada Abdullah bin Amr bin Al-Asnya, juga ada termasuk Ibn Mas'udnya di sini. Ada Aisyahnya dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Wa haddatsa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil katsir wa 'an Umar wa Sa'id ibn Mu'adz. Dan beliau banyak ngambil hadis dari Nabi, dari Umar sama Sa'id ibn Mu'adz. Nah, wallahu alam bisawab. Ibn Mas'ud, Pak, punya murid banyak.
dan termasuk kibarus sahabah, ulama besarnya dari kalangan apa? Sahabat Nabi sallallahu. Muridnya di antara Abu Musa al-Asy'ari, murid Ibn Mas'ud. Ma'ruf Abu Musa al-Asy'ari. Abu Hurairah, muridnya siapa? Ibn Mas'ud. Ibn Abbas, Ibn Umar, Imran Ibn Husain, Jabir, Anas Ibn Malik, Abu Umamah, wa Alqamah. Alqamah ini tabi'in. Wal Aswad, wa Masruq, wa Ubaidah, wa Abu Wa'ilah, wa Qais Ibn Abi Hazim, ini semua tabi'in. Wa Zur Ibn Hubeish, wa Rabi' Ibn Khaytham, wa ghairuhum. Jadi Pak, ini ulama-ulama tabi'in dan ulama-ulama sahabat itu berburu kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini Pak, Masya Allah, wa kana radhiyallahu anhu qasiran jidda. Ibn Mas'ud itu pendek, betul-betul pendek. Jadi bukan tengah-tengah Pak. Kalau Umar tinggi, Rasul tengah-tengah, rabaan. Di antara atul wal qisar, antara tinggi dan pendek, tengah-tengah Rasul sempurna. Tapi kalau Ibn Mas'ud, Masya Allah, qasir jidda, beliau sangat pendek. Yakadul jalis yuwazi, orang duduk, ada orang duduk, Ibn Mas'ud berdiri, sama Pak. Antum duduk, Ibn Mas'ud berdiri, sama tingginya, berarti pendek enggak? Masya Allah. Tapi masih ikut perang Badar loh Pak. Tidak ada alasan untuk jihad, semangat Pak, tidak ada alasan. Ibn Mas'ud ma'ruf. Disebutkan Mak, mana dalilnya? Perhatikan di sini. Wa qala Abu Wa'il, Abu Wa'il tabi'in, ulama tabi'in mengatakan, inni la jalisun ma'a Umar. Aku pernah duduk bersama Umar bin Al-Khattab. Idh ja'a Ibn Mas'ud, tiba-tiba datang siapa? Ibn Mas'ud. Fakadal julus yuwazunahu min kisarihi. Orang-orang duduk, Umar bin Khattab, Abu Wa'ilnya dan kawan-kawan yang lain, itu semua hampir sama dengan tinggi siapa? Ibn Mas'ud. Fadhahika Umar hina ra'a. Maka Umar bin Khattab, itu Pak tinggi Umar bin Khattab, beliau naik kuda, kaki itu nyentuh tanah. Bukan kuda Indonesia Mak. Kuda Indonesia ini kecil, kuda Arab, digunakan untuk perang. Duduk Umar, kakinya itu apa? Tanah. Makanya ketika itu fadhahika Umar hina ra'a, ketika lihat Ibn Mas'ud berdiri samping Umar, Umar apa? Ketawa Umar bin Khattab, manusiawi, ketawa Umar bin Khattab. Wa ja'ala yukallimu Umar wa yudahikuhu wa huwa qa'imun alaih. Dan Umar ketika itu ya bercanda sama Ibn Mas'ud, bukan menghina Pak, bercanda saja. Dan Ibn Mas'ud enggak ada sakit hati, bercanda saja. Dan itu apa? Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah ciptakan tinggi dan ada yang Allah ciptakan apa? Pendek. Tapi semangat Ibn Mas'ud di situ Pak, Masya Allah. Antum tahu Pak, saking pendeknya Ibn Mas'ud dan kecilnya Ibn Mas'ud Pak, wa kanatir rih takfu'uhu. Angin itu Pak pernah hampir buat Ibn Mas'ud terbang. Berarti apa? Ringan Pak. Antum tahu kalau angin padang pasir itu memang kalau udah bertiup Pak, kencang memang. Ibn Mas'ud ini ringannya Masya Allah. Sampai kondisinya hampir terbawa sama apa? Sama angin, saking kecilnya. Wahamu syati saqaihi. Dan gara-gara kaki betisnya Ibn Mas'ud itu hampir nggak ada dagingnya, cuman apa? Tulang gitu loh. Ada dagingnya ada, cuman dia kecil gitu loh Pak. Saking kecilnya Ibn Mas'ud. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan satu hadis, dan hadis ini sanadnya hasan dari Ibn Mas'ud. Annahu kana yajtani siwakan minal arak. Ketika itu Ibn Mas'ud sedang metik siwak dari arak. Siwak itu dari kayu arak. Bukan arak kita sekarang, arak khomer itu bukan. Arak itu nama sebuah tanaman yang kayunya itu dibuat untuk apa? Siwak. Jadi nggak semua akar Pak bisa dikasih pakai siwak. Jangan antum gunakan siwak pakai akar karet, rusak gigi kita. Nah, jadi disebutkan di sini annahu kana yajtani siwakan minal arak. Ketika itu Ibn Mas'ud metik Pak sebuah ranting dari kayu arak untuk dijadikan apa? Siwak.
Wa kana daqiqas saqain, dan Ibn Mas'ud itu Pak, kedua betisnya memang betul-betul kecil nian, ada dagingnya, ada daging sedikit aja. Faja'alatir rihu takfuhu, maka ketika angin berhembus Pak, itu Ibn Mas'ud terbawa Pak, oleh apa? Oleh hembusan angin. Padahal bukan angin topan, angin bertiup saja. Fadhahikal qaumu minhu, Masya Allah Pak, fadhahikal qaumu minhu. Maka ketika orang-orang melihat Ibn Mas'ud terbawa sama angin Pak, ketawa kaum ketika itu yang melihat apa? Ibn Mas'ud, lucu aja bagi mereka, lucu. Faqala Rasulullah mimma tadhakun, Rasul ketika itu langsung agak sedikit ya cemburulah, agak sedikit kesal ketika Ibn Mas'ud diketawakan kayak gitu. Mimma tadhakun, kata Rasul, kenapa kalian ketawa? Dari apa yang kalian buat, apa yang buat kalian lucu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Nabi Allah min diqqati saqaihi, itu karena betisnya itu tuh tipis nian, terbang nih terbawa angin. Kata apa? Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu. Apa kata beliau Pak? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat, demi Allah yang jiwaku di tangannya, lahuma athqal fil mizani min Uhud, dua kaki itu jauh lebih berat daripada gunung Uhud di hari kiamat nanti pada timbangan dia. Kedua kakinya Pak ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala nanti, dan timbangannya jauh lebih berat daripada gunung apa? Uhud. Pak, bayangan Pak. Kenapa? Karena semua yang ada dari Ibn Mas'ud diambil manfaatnya oleh umat, itu ada untuk siapa? Ibn Mas'ud. Karena memang beliau ini Pak kemana-mana sibuk dengan ilmu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang kecil jangan berkecil hati. Ada ini idola kita, siapa? Ibn Mas'ud. Kecil-kecil cabai rawit. Kecil dia tapi pedas. Ini kecil dia Pak, tapi apa? Jasanya besar untuk umat. Nah, wallahu alam bissawab. Wa kana lahu minal ashabil fuqaha adadun kabir, dan murid-muridnya Ibn Mas'ud itu banyak sekali. Dan mereka ini memiliki dampak yang besar dalam urusan sejarah Islam, baik dalam urusan ilmu, urusan ulamanya, yang selama generasi berganti itu semua ada jasanya di Ibn Mas'ud. Wa bi mukhtalafil buldan, dari negara yang berbeda-beda itu Ibn Mas'ud semua ngambil haknya di situ. Qattabbaqul arda ilman wa fiqha, yang mana mereka semua telah mempraktekkan ilmu dan juga apa? Agama. Wallahu a'lam bissawab. Baik, keutamaan Ibn Mas'ud yang lain disebutkan dari Harithah ibn Mudarrib. Dia mengatakan kataba Umar bin Khattab ila ahli Kufah. Umar bin Khattab ketika itu jadi khalifah dan Amirul Mukminin. Jadi macamnya kayak presiden yang paling tinggi, pemimpinnya kaum muslimin, khalifah yang paling tinggi. Maka Umar ketika itu mengirimkan surat kepada ahlul Kufah, rakyat Kufah atau penduduk Kufah. Apa yang disebut oleh Umar bin Khattab? Innani qad ba'athtu ilaikum Ammaran amira. Aku telah mengirimkan untuk kalian Ammar bin Yasir sebagai apa? Amiran, pemimpin untuk kalian. Buah kesabaran dari siapa? Ammar. Dulu dia dihinakan, dengan kesabaran dia bisa jadi apa? Pemimpin. Wa bin Mas'ud muallima, dan aku kirim bersama Ammar adalah Ibn Mas'ud sebagai guru untuk kalian, muallima. Wa wazira, dan gubernurnya di sana. Wa huma minan nujaba min ashabi Nabi sallam min ahli Badr, yang mana keduanya aku khususkan untuk kalian itu dari orang yang pernah ikut perang Badr. Lagi-lagi Badr Pak, Masya Allah. Aku pilih yang terbaik dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik Pak. Untuk apa? Untuk Kufah yang terbaik dua, Ammar dan Ibn Mas'ud. Berarti Umar pun Masya Allah mengakui keutamaan besar yang dimiliki oleh siapa? Ibn Mas'ud. Fasma'u lahuma, maka dengarkan keduanya, Ammar dan juga apa? Ibn Mas'ud. Waqtadu bihima, dan ikuti mereka berdua. Waqad athartukum bi Abdillahi ala nafsi, dan bahkan saya dahulukan Ibn Mas'ud dibandingkan diri saya. Ngakui keilmuannya Ibn Mas'ud lebih tinggi dibandingkan Umar bin Al-Khattab. Tapi wallah alam Pak, tetap Umar lebih tinggi ilmunya dibandingkan Ibn Mas'ud. Tetap. Cuman tawadhu'nya para ulama, mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Wallah alam bissawab. Masruq
ini salah satu tabi'in. Beliau mengatakan, "Syamamtu ashaba Muhammad sallallahu aku mencari para sahabat Nabi kita sallallahu fawajadtu ilmahum intaha ila sitta." Maka aku dapati ilmu mereka itu merujuk kepada 6 orang. Jadi aku mencari seluruh para sahabat Nabi kita sallallahu hampir rata-rata semua ilmu mereka yang aku dapatkan. Ini kata Masruq, semuanya merujuk kepada 6 orang. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud dan Zaid ibn Thabit dan Abu Darda dan Ubay ibn Ka'ab. 6 orang ini. Thumma syamamtu sitta. Kemudian aku saring lagi 6 orang, aku cari-cari lagi 6 orang, fawajadtu ilmahum intaha ila Ali wa Abdullah. Ternyata 6 orang ini pun merujuk kepada 2 orang ilmunya. Ali bin Abi Thalib, yang kedua apa? Abdullah bin Mas'ud. Berarti Pak enggak sembarangan. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang lain Pak dimiliki oleh Ibn Mas'ud. Tamim mengatakan, jalastu ashabar Rasulullah, aku pernah duduk bersama para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama raaitu ahadan azhad fid dunya, maka aku enggak pernah melihat satupun orang yang paling zuhud di dunia, wala arqa fil akhirah, dan yang paling berharap untuk mendapatkan pahala akhirat yang besar, wala ahabba ilayya an akuna fi salahi bin Ibn Mas'ud, dan aku betul-betul berharap untuk menjadi kebaikannya seperti kebaikan Ibn Mas'ud, yaitu Ibn Mas'ud yang paling baik dan paling bagus. Nah, wallahu alam bissawab. Ala kulli hal Pak, itulah kondisi siapa? Ibn Mas'ud. Dan Ubaidullah bin Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan mata Ibn Mas'ud bil Madinah. Ibn Mas'ud mati di mana? Di Madinah. Wa dufina bil Baqi', dan meninggalnya di mana? Baqi'. Antum pernah enggak Pak lihat kuburan Baqi'? Kalau antum belum lihat, antum lihat di Google. Itu banyak para sahabat Nabi kita sallallahu yang dikuburkan di sana, di Baqi'. Antum lihat tidak ada kijing, tidak ada semen, tidak dibangun apapun. Cuman batu nisan tok penanda, kalaupun ada. Kalaupun apa? Ada. Dan ditinggikan cuman shibran, 1 jengkal saja. Maka kalau antum mau tahu kuburan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi kita sallam, maka kuburan para sahabat. Lihat kondisinya, ada nggak seperti kita pakai kijing? Kalau nggak di semen, kalau enggak ya ditinggikan, Masya Allah. Dan inilah antum coba lihat Pak, ini persis sebagaimana wasiat Rasul untuk Ali ibn Abi Thalib. Pesan Nabi Pak ketika Ali ibn Abi Thalib mau memerangi sebuah tempat, sebuah kota kafir, Nabi berwasiat, ya Ali, la tada wathanan illa tamassah, wala qabran musyrifan illa sawaita. Wahai Ali, jangan engkau biarkan ada patung yang dibuat kecuali engkau hancurkan. Maka kalau antum berangkat Pak ke Syam sana, anggaplah Petra, antum berangkatlah ke Petra Pak. Ke Petra itu adalah dulunya, sekarang kan negara Islam Pak. Dulu Petra itu tempat orang-orang musyrikun yang ada di Syam. Antum coba buka di Google Pak sekarang. Itu patung-patung kuda mereka masih ada, bentuk tubuhnya itu masih ada, kakinya, badannya itu masih ada. Yang enggak ada apa? Kepalanya. Memang disuruh dipenggal kepalanya. Makanya kata Ibn Abbas, idza quti'a ar-ra'su fala ba'sa. Kalau kepala udah dipenggal enggak apa-apa hukumnya. Nah, ini Pak, jadi kalau antum melihat itu sama, enggak boleh ada patung sama sekali. Yang kedua, wala qabran musyrifan illa sawaita. Tidak engkau jumpai kuburan yang ditinggikan kecuali engkau itu harus ratakan dulu sebelumnya. Kata Nabi Pak, maksimal itu apa? 1 jengkal. Bas itu saja. Makanya Pak, kalau ada kita nanti mau meninggal, antum kasih wasiat sama istri, sama anak, Dek, nak, kapan saya meninggal, jangan ratapi kematian saya. Kalau nggak dinasihatin Pak, istri kita meratap, yang kena adab siapa? Kita. Hadis Nabi jelas Pak, yu'adzabul mayyit biniyahati ahli.
seorang mayit diazab gara-gara apa? Ratapan keluarganya. Nasihati Pak, wasiatkan. Kemudian yang kedua, kapan saya meninggal jangan tinggikan kuburan saya. Jangan bangun, jangan dikijing, jangan disemen, tidak boleh Pak. Hadis Nabi jelas, la yujlas alaih, nggak boleh diduduin kuburan, nggak boleh dikapuri. Kalau kita sekarang disemen, itu tidak boleh Pak, dikasih kijing dan sebagainya. Antum nasihatkan. Ala kulil Pak, itu apa? Kuburan yang sesuai sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau enggak Pak, biasa itu ada kesyirikan. Ditinggikan, ujungnya disembah, ya kan? Disembah Pak. Jadilah sekarang itu banyak kuburan puyang. Disembah enggak itu? Disembah banyak Pak. Wal'iyadzubillah. Dan itu yang kita khawatirkan. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Taib. Dan beliau meninggal itu tahunnya 32 Hijriah. Tahun berapa? 32 Hijriah. Wa kana nahifa. Beliau ini orangnya kurus. Udahlah kurus, qasira. Apa qasir? Pendek. Syadidul udumah. Dan kulitnya itu coklat kuat. Ya kayak kita nih, Pak. Sawo mateng. Yang penting enggak sawo busuk aja. Sawo apa? Mateng. Jangan sampai sawo busuk, Pak, hitam nanti. Sawu gitu loh, sawu matang, syadidul udumah, macam kayak gitu. Itu apa? Ibn Mas'ud. Aisyah 63 sanah, dan umur beliau persis kayak umur Nabi kita Muhammad SAW ketika meninggal. 63 sanah, 63 tahun meninggalnya Ibn Mas'ud. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Kita masuk ke hadis. Nah, Ibn Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, azan dulu. Masya Allah, udah masuk azan ya. Fadl, azan dulu. Fadl, silakan azan. Fatur azan. Azan asri. Bismillah.
حي على Taib. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan dikatakan jujur. Pak, kenapa? Karena yang mau disampaikan Ibn Mas'ud, ucapan Nabi yang mungkin orang itu nggak bakal percaya di zamannya sesuai akal mereka. Kenapa? Tentang wujud pembentukan manusia ketika masih dalam kondisi janin. Makanya ketika itu Ibn Mas'ud ngasih muqaddimah, pendahuluan. Maksudnya yang mau disampaikan mungkin kalian nggak percaya, tapi Rasul as-sadiqul masduq. Jadi nggak kaget, oh masa iya, oh masa iya. Ya Nabi yang ngomong, mau bilang apa lagi? Kapan Nabi SAW udah berbicara, jangan masuk akal di situ. Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? As-sadiqul masduq. Nabi kita SAW yang akan Nabi sampaikan, Pak, sekarang terbukti nggak sekarang? Terbukti. Kapan detakan jantung udah ada? Berapa bulan? Detakan jantung 4 bulan. Padahal Nabi udah mengucapkan itu, Pak, dari 1400 tahun yang lalu belum ada ilmu kayak gitu. Dan itu terjadi, Pak. Makanya ini Ibn Mas'ud, beliau itu mau menyampaikan satu hadis yang mungkin orang tuh susah percaya, nggak masuk di akal mereka. Makanya disampaikan muqaddimah. Apa itu? Haddatsan Rasulullah wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan dia adalah orang yang jujur, nggak pernah dusta, dan dikatakan jujur selalu. Ada muqaddimah. Nah, antum kita juga apa? Ada sesuatu hal yang kita mau sampaikan ke umat. Kapan butuh muqaddimah? Pakailah muqaddimah. Pakailah pendahuluan. Contohnya Ummu Sulaim mau bertanya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah waktu itu mimpi basah bagi wanita. Ketika itu Ummu Sulaim mau bertanya satu hal yang tabu, malu, memang malu. Nanyanya bukan ke perempuan, ke siapa? Laki-laki, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Kasih mukaddimah. Sesungguhnya Allah tidak malu dari apa? Kebenaran. Hal 'alal mar'ah min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah wanita wajib mandi kalau mimpi basah? Apakah wajib mandi kalau mimpi basah? Apa kata Aisyah ketika Ummu Sulaim bertanya tentang hal itu? Fadhahtin nisa inda Rasulillah. Ya Ummu Sulaim. Itu Aisyah, Pak, sambil jilbabnya itu, Pak, ditutup ke mukanya. Fadhahtin nisa inda Rasulillah. Engkau ini bongkar rahasia wanita ke Rasul sallallahu. Saking malu siapa? Aisyah. Tabu, Pak, ya Allah, bicara tentang mimpi basah sama Rasul kan enak didengar. Gitu loh. Tapi Rasul marah, Pak. Rasul SAW itu memarahi siapa? Aisyah. Bal anti kata Rasulullah. Engkaulah yang masalah, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, wanita juga wajib mandi kalau mimpi basah dengan syarat idza ra'atil ma, kalau lihat air mani. Ummu Sulaim nanya lagi, emangnya wanita ada air mani?
Penasaran kan? Apa kata Nabi sallam? Naam, fabima yushbihuha waladuha. Kalau nggak ada air mani, gimana mungkin anaknya mirip emaknya? Kalau nggak ada air mani, pasti anak itu mirip siapa? Bapaknya semua. Tapi kenapa mirip emaknya? Karena dominan. Maninya perempuan lebih apa? Dominan. Makanya mirip uminya. Tapi kalau ada mirip abinya, berarti apa? Yang lebih dominan siapa? Iya, itu dia. Maka wallahu a'lam bishawab, dan itu memang terjadi. Nah, Ummu Sulaim di kasus ini, Pak, ngasih pendahuluan, innallaha la yastahi minal haq. Nah, ini juga sama. Ini Ibn Mas'ud takutnya orang pada enggak percaya, masa iya. Karena sebentar lagi yang mau disampaikan Ibn Mas'ud itu adalah perkara hal ghaib, yang bagi mereka susah masuk akalnya. Maka dikasih muqaddimahnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Muqaddimahnya tadi wa huwa shadiqul masduq. Rasul kita sallam adalah orang yang jujur dan dijujurkan. Apa ucapan Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan dalam perut ibunya fi batni ummihi. Arba'ina yawman nutfah. 40 hari apa? Dalam kondisi nutfah, air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian jadi segumpal darah 40 hari berikutnya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi apa? Janin. 40 berapa semuanya? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Dan terbukti, Pak, orang kalau janin udah 4 bulan udah bisa, kalau kita ini apa istilahnya? USG ya? USG itu udah bisa dengar suara apa? Detakan jantung. Kenapa? Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh." Ketika itu dikirimkan malaikat yang mana tugasnya meniupkan apa? Ruh. Di situ jantung berdetak. Untuk awal-awal mana ada? Mau dicek berkali-kali pun nggak bakal keluar. Tapi kalau udah 4 bulan, ada enggak? Ada. Dan itu terbukti. Jadi, Pak, kalau kita, dan inilah kalau orang, Pak, ilmuwan besar baca hadis ini pasti masuk Islam. Tidak ragu lagi dengan apa? Risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada loh, Pak, salah satu astronot. Berangkat dia ke bulan sana, dan ketika di bulan dia melihat bulan dalam kondisi ada retakan. Dia dapat info itu, Pak, dibawa ke bumi, dia sampaikan, saya lihat bulan itu dalam kondisi apa? Retak. Apa kata seluruh umat Islam? Kami udah tahu itu. Dari mana kalian tahu? Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat udah mulai dekat dan bulan terbelah. Jadi terbelahnya bulan itu termasuk dekatnya tanda hari kiamat. Terbelah bulan, Pak, Masya Allah. Masuk Islam langsung. Makanya, Pak, Masya Allah ya, kalau kita melihat debatnya Zakir Naik itu, Pak, antum tahu kan, sama salah seorang dokter itu, ilmuwan itu kan, yang dipakai hal-hal seperti itu. Dan Islam tidak bertolak belakang dengan itu. Kalau dia memang betul bukan karena hawa nafsu, pasti masuk apa? Islam. Itu pasti. Orang cerdas itu, Pak, pasti. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Banyak sekali dalam Islam yang sesuai dengan medis. Kita kalau seandainya makan, diperintahkan makan buah dulu atau daging dulu baru buah? Buah dulu kan? Kalau orang-orang barat, Pak, dulunya buah itu dijadikan pencuci mulut, dijadikan di akhir. Berubah pola mereka ketika ternyata dalam medis bahwasanya bagus itu apa? Buah dulu. Ternyata dalam Islam udah ada, Pak. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashahun. Mereka penduduk surga makannya apa? Buah dulu, yang mereka pilih, yang paling suka mereka. Baru makan apa? Lahmi tayr, daging burung.
Apa kata para ulama? Penduduk surga itu seperti itu. Jadi makan buah dulu. Jadi antum jangan ditipu, Pak. Pencuci mulut. Ada buah dulu yang kita makan sebelum makan nasi, makan daging. Pencuci mulutnya ya air. Siwakan antum. Bukan buah-buah itu di awal, Pak. Dan itu ternyata sehat. Makan, minum diperintahkan dalam Islam duduk atau berdiri? Duduk. Semua tahu itu. Kencing berdiri atau duduk? Duduk. Semua tahu itu, Pak. Dan ini pas dengan syariat Islam. Dan ana ada lihat salah satu dialognya ya, salah satu dialog salah satu wartawan ya, udah banyak kancahnya dia di media. Beliau itu ternyata sedikit banyak memahami itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam kesehariannya. Jadi ada beliau keluar dari salah satu media televisi, beliau masuk ke tempat yang lain, diwawancara, ternyata beliau memang faham itu gitu loh. Dulunya tahun 90-an ateis pernah. Karena beliau pakai logika. Ternyata logika beliau dipikir-pikir pas dengan agama Islam. Dan itu Pak terjadi. Dan kita mau nggak mau memang kalau kita udah Islam pasti percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi masalahnya kita ini terus dibodohi dengan orang-orang orientalis. Orientalis Pak nggak sembarang kalau ngasih syubhat itu Pak, ngasih syubhat. Nah, kita itu memang harus hati-hati apalagi di zaman kita sekarang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan betul Pak, dan prosesnya pun sama. Nutfah pertama air mani, segumpal darah, alaqah, mudghah setelahnya segumpal daging. Baru detak jantungnya persis Pak, pas. Yang mana di zaman Nabi kita SAW tidak ada USG, nggak ada sama sekali. Ternyata sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak sebenarnya dalil kuat benarnya Nabi kita Muhammad SAW. Belum ada mikroskop kata Nabi, kalau ada lalat yang jatuh maka apa? Maka celupkan. Karena di salah satu sayapnya ada apa? Penawar. Satunya ada penyakit. Sedangkan apa kata Nabi SAW? Kalau lalat jatuh, Pak, fa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Kalau yang namanya lalat mau jatuh, Pak, pasti dia jatuhkan pertama kali sayap yang ada penyakit. Kalau nggak dicelupkan, Pak, langsung kita ambil penyakit semua isinya. Maka celupkan. Di zaman Nabi belum ada mikroskop untuk ngecek itu semua, belum ada, Pak. Ternyata terbukti setelah ribu tahun ketika Nabi SAW udah meninggal. Benar Islam itu, Pak. Mau nggak mau kita percaya. Makanya tiba-tiba ada umat Islam yang nggak percaya dengan Nabi kita Muhammad SAW karena nggak masuk logika. Logika kapan kejawab? Mungkin akan 1000 tahun lagi kenapa terjawab. Itu yang perlu kita ketahui. Yang penting fungsinya umat Islam sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Perhatikan Pak di sini. Ketika sudah ditiupkan ruh dan itu hari ke-120 atau istilahnya kita ini sekarang 4 bulan. Nah, ketika itu Pak dikirimkan ruh dan dituliskan apa? Tsumma yu'mar bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Malaikat diperintahkan untuk menulis 4 hal. Pertama, rezekinya. Kedua apa? Ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Yang keempat, apakah dia sengsara ataukah bahagia. Pak, Masya Allah ya. Coba antum perhatikan. Yang pertama kali ditulis oleh para malaikat ketika sudah ditiupkan ruh itu 4 hal. Pertama yang disebutkan rezeki, baru apa? Ajal. Maksudnya apa? Jangan kita ini takut nggak dapat rezeki. Kenapa? Karena pertama kali yang dicatat itu rezeki dulu, baru kematian. Makanya kata Nabi wajar, innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya seorang jiwa nggak bakal mati sebelum sempurna apa? Rezekinya. Berarti nggak usah takut rezeki. Apalagi udah ada jaminan Pak, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada satupun yang berjalan di atas muka bumi kecuali tanggung jawab Allah yang ngasih rezeki. Yang ngasih rezeki untuk anak kita atau Allah? Allah. Bukan kita Pak, campakkan anak kita kemana terserah. Hidup nggak dia?
Wallahi hidup. Wallahi hidup. Tapi kita dikasih amat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nyari rezeki untuk anak kita. Kita wasilah saja. Aslinya siapa yang ngasih? Allah. Tanpa wasilah kita, Pak, anak kita bisa hidup dengan cara yang lain. Wallahi banyak, Pak. Banyak orang tua nggak mampu sekolahkan anaknya. Allah yang kasih rezeki dari jalan orang lain. Banyak nggak? Kita ini wallahi dhaif. Kita ini lemah. Makanya kenapa kok bisa ada manusia takut apa? Miskin. Tidak masuk akal itu, Pak, betul. Karena yang namanya sampai Allah mengatakan wa ma min dabbah, tidak ada yang berjalan di atas muka bumi illa ala, kecuali kewajiban ala itu, Pak, kutiba alaikumus siyam. Kewajiban siapa? Allah, ala Allah, atas Allah wajib untuk ngasih apa? Rezeki. Orang kafir yang nyembah patung, hina Allah. Antum tahu yang buat karikatur menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup enggak? Hidup. Orang barat, Pak, yang menghina Nabi SAW, hidup nggak? Hidup. Allah kasih rezeki nggak? Allah kasih. Kenapa? Semua yang berjalan di atas muka bumi Allah kasih, apalagi yang beriman. Nah, kita ini perlu khawatir dan takut kalau seandainya kita khawatir akan rezeki. Kalau kita udah khawatir akan rezeki, Pak, harusnya kita malah khawatir tentang iman kita. Karena Masya Allah ya, sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, falau anna mra'an, kalau seandainya seseorang haraba min rizkihi kama haraba min mautihi, la adrakahu rizkuhu kama adrakahu mautuhu. Seandainya seseorang kabur dari rezekinya sebagaimana dia kabur dari kematian dia, niscaya rezeki dia akan mendapati dia sebagaimana kematian akan mendapati dia. Kita mau lari kemanapun, Pak, nggak bakal bisa lari dari mati, pasti mati. Orang mau sembunyi dimanapun, Pak, mau gimana pun dia bangun tembok yang kuat untuk tidak kena didatangi oleh malaikat maut, datang juga malaikat maut. Oh, malaikat itu nggak bakal masuk ke rumah yang ada fotonya, buat banyak foto. Masuk nggak malaikat maut? Masuk. Yang nggak masuk malaikat rahmat. Malaikat maut tetap masuk, dipasang foto setan pun yang paling banyak pun tetap apa? Masuk. Mau dibangun tembok yang betul-betul tembok, nggak ada lagi orang bisa masuk, ataupun makhluk apapun yang bisa masuk, tetap masuk, tetap mati dia. Ini kata para ulama, kalau kita lari dari rezeki kita, sebagaimana kita lari dari kematian kita, rezeki kita akan mendapati kita sebagaimana kematian mendatangi kita. Dan bahkan Masya Allah, pernah Nabi jumpa satu kurma. Maka Nabi kita Muhammad SAW ngasih salah satu orang miskin yang butuh kurma. Dia lagi terduduk, bingung dia. Bingung, Pak. Berat kondisi dia ketika itu rezekinya. Maka Nabi jumpa SAW dengan kurma. Nabi jalan, Nabi lihat kondisi orang susah, Nabi kasih. Komentar Nabi, Pak, Masya Allah, innaka illam ta'tiha la'atatka. Engkau, kalaupun kau nggak nyari sampai seperti sekarang, kau cuma duduk kayak gini, la'atatka, maka kurma ini akan datang untuk engkau. Datang nggak dia? Datang. Rezeki dia karena Allah udah catat, Pak. Karena memang Allah berikan untuk dia. Maka Nabi yang beri, Nabi yang ngasih, datang dia. Itulah, Pak, kita perlu tahu yang namanya konsep rezeki itu, jangan khawatir dengan rezeki. Maryam ketika mau melahirkan siapa? Isa bin Maryam. Kondisi hamil. Bukan hamil muda, hamil tua. Mau melahirkan, butuh makan. Ketika itu nggak ada sama sekali orang ngasih apa? Makan. Perintah Allah, wahuzi ilaiki bijid'in nakhla. Goyangkan pohon apa? Kurma. Antum bisa nggak, Pak, goyangkan pohon sawit? 11-12 itu. Goyangkan, Pak, pohon sawit. Ini bukan laki-laki, Pak, yang goyangkan perempuan. Hamil tua, mau melahirkan siapa? Isa bin Maryam. Udah tua, Pak, mau melahirkan Isa bin Maryam ini, udah hamil tua. Dan antum tahu, Pak, nggak ada ceritanya kurma digoyangkan jatuh. Yang ada dipanjati, dipanen. Dapatlah kita apa? Kurma. Itu panen kurma, Pak. Bukan kayak durian, ditunggu jatuh, wow, kejar kan gitu. Itu durian. Ini apa?
kurma dipanjatin, Pak. Dan yang ajibnya ternyata apa kata Allah, wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah, goyangkan pohon nakhlah, pohon kurma, tusakita alayki rutaban janiya, yang jatuh rutab. Rutab ini Pak kurma muda. Kurma muda digoyangkan enggak bakal bisa jatuh, Pak. Kurma tua aja enggak jatuh, apalagi kurma masih kuat gitu loh, Pak. Goyangkan wahai Maryam, maka akan jatuh itu semua. Jatuh enggak? Jatuh. Jadi jangan takut rezeki Allah antum nggak bakal dapat, pasti dapat. Yang penting ikhtiar, sebagaimana Maryam juga ikhtiar, berusaha dulu, pasti Allah kasih rezeki, pasti. Tapi usaha sebisa kita yang kita bisa kerjakan. Yang penting untuk menjemput rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Maryam digoyangkan, jatuh dia. Nah tiba-tiba kita ini takut, anak ini nggak ada ijazah S1 ekonomi, anak susah dan sebagainya. Justru biasanya orang yang susah itu yang orang punya sarjana gelar itu, Pak. Justru makin takut rezeki dia, takut miskin. Anak ini susah, nggak dapat pekerjaan, khawatir gini. Orang tak ada ijazahnya, nyantai dia. Banyak nggak, Pak? Wallahi banyak. Buktinya apa? Sekarang, Pak, kita udah besar, akal udah sempurna. Kita kondisi dengan akal sempurna kita ternyata berbeda jauh akidah kita dengan dulu ketika kita masih kecil. Dulu Pak, kita masih kecil, akal kita belum sempurna. Pernah nggak takut rezeki? Nggak pernah, Pak. Makan tak makan nggak apa-apa. Masih main pasir, masih kita main. Permen pun yang dimakan, alhamdulillah. Udah senengnya masya Allah. Akal kita belum sempurna. Nggak takut rezeki, Pak. Lapar masih bisa nahan, masih bisa ketawa, Pak, masih bisa main. Anak-anak itu Pak kayak gitu, dia nggak takut rezeki. Sekarang akal udah sempurna, dapat gelar sarjana, ternyata apa? Takut rezeki. Aduh, anak kalau nggak kerja ini gimana anak makannya? Anak sekarang pengangguran, aduh susah. Banyak, Pak. Makanya akidah yang seperti ini antum harus tanamkan dalam jiwa antum. Makanya anak sering sampaikan, orang sebenarnya, Pak, kalau memang betul rezeki itu diatur dari ijazah, orang yang paling miskin itu ustadz. Kalaupun sarjana agama, bukan sarjana dunia, bukan lihat jurusan elektrik atau jurusan apa, bukan. Agama, bidangnya hadis pula. Yang mana bidang hadis, man talabal hadis aflas. Semakin kita mempelajari hadis, semakin bangkrut uang kita. Kenapa? Banyak beli kitab para ulama, makin habis duit, Pak. Ternyata enggak juga. Ustaz Abdul Hakim itu, Pak, ijazah enggak ada. Sarjana ijazah juga enggak ada. Beliau kaya, Pak. Antum kalau berangkat lihat rumahnya, masya Allah, udah itu, Pak. Itu kenapa kondisinya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yazid nggak mana ada Pak, ijazah apa beliau? Yang dipelajarin hadis pula, uangnya habis kemana? Ke kitab beliau itu, Pak, banyaknya masya Allah, habis untuk itu. Tapi ada nggak rezeki beliau? Ada. Pernah nggak beliau takut miskin? Nggak pernah. Berarti yang salah nih, Pak, kita ditakuti oleh syaitan. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, asyaitan. Yang namanya syaitan itu apa? Yukhawifu awliya'a, innama dzalikumu syaitanu yukhawifu awliya'a. Itulah syaitan yang suka membuat takut para pengikutnya. Hati-hati miskin. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan akan memerintahkan kalian terus untuk apa? Berbuat fahisyah dan nakut-nakut apa? Kemiskinan, al-faqr, ya'idukumul faqr. Dia kan miskin. Akhirnya takut sedekah. Akhirnya takut apa? Enggak mau beli kitab. Kenapa beli kitab mahal? Mending beli yang lain. Ya Allah akbar. Ana enggak maulah ini kajian berangkat habis fulus. Ya masyaallah akbar. Itu terjadi, Pak, syaitan. Udah syaitan. Padahal Jabir ibn Abdullah udah cerita, Pak, ya, sebulan untuk satu. Pernah nggak takut miskin Jabir? Nggak takut. Justru sengaja beli onta. Untuk apa? Nyari
Hadis, tidak takut miskin, Pak. Ulama salaf zaman dahulu, Pak, karena mereka seringnya mereka rihlah, perjalanan menuntut ilmu, di tengah jalan tidak ada lagi sedikit pun makanan dan minuman yang mereka bisa konsumsi. Ujungnya minum air kencingnya sendiri. Takut nggak miskin? Tidak takut, Pak. Kalaupun memang itu jalan terakhir, maka rezeki dia dalam bentuk air kencing. Kalau itu, Pak, halal ketika kondisi terdesak. Justru kalau dia nggak minum malah haram. Tapi nggak pernah, Pak, di hati itu risau akan gelisah akan rezeki. Makanya mulai sekarang, Pak, kalau bisa jadilah orang yang jangan pernah takut dengan rezeki. Ana itu, Pak, tipikal orang berusaha untuk menjual apa aja yang ana bisa jual. Ana gitu, Pak, orang. Ada yang anak kira-kira bisa jadikan untuk maisha kehidupan istri dan anak-anak kerjakan udah. Tawarkan fulan, antum mau nggak ini. Fulan mau nggak ini. Kalau nggak, Pak, jangan malu. Sampai ada orang dulu, Pak, masa pandemi kan jualan nih ya. Ana jualannya online waktu itu. Kalau jualan offline, ana agak sedikit gimana gitu, karena orang tuh semua ngomongnya susah, ikhwan tuh ngomong susah. Ana udah paham kondisi masing-masing ketika pandemi itu. Ana berusaha nggak pernah janganlah jualan, tetap ana jualan, Pak, jualannya tapi online. Nganter sana, nganter ke ekspedisi ini, nganter ekspedisi itu, naik motor. Ada satu ikhwan ngomong, "Ustaz, antum enggak malu kayak gitu, Ustaz?" Ya, apa yang antum malui? Nyari apa? Mungkin dikiranya Ustaz tuh nggak boleh kayak gitu. Ini yang salah, Pak. Jadi seakan-akan mencari rezeki itu hina. Padahal itu perintah daripada Anda minta. Wakil wajar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li an yahtatiba ahadukum ala dhahrihi huzmatan min hatabin khairun lahu min an yas'alan nas fa'atahu aw yamna'ahu. Lebih baik seseorang itu ngambil talinya, Pak, dia ikat kayu bakar, jasa dia, Pak, ngangkut kayu bakar, dapat fulus daripada dia, Pak, minta-minta untuk perut dia. Tidak boleh, Pak, suka minta dikasihani, tidak boleh, Pak. Ana sampai sama orang, Pak, akidah ana sampai sekarang tidak suka minta dikasihani, tidak suka. Sampai sekarang itu akidah, Pak. Jangan sampai, oh masya Allah, syukran. Tidak, Pak. Ana ceritakan tuh, ana ada istilah cicilan hutang. Ada apa cicilan? Ana ambil contoh aja, Pak. Ana ambil contoh biar kita ini akidahnya semakin kuat. Ana ada cicilan hutang. Jadi ketika ana mau bayar, kata beliau ini, "Alah, Ustaz, enggak usah, Ustaz. Kondisi sekarang lagi susah." Udah, enggak usah, lupakan aja. Ana ngomong, "Afwan, Pak. Ini tanggung jawab ana." Karena hadis Nabi, matlul ghani dzulmun. Orang yang bisa mampu untuk bayar hutang tapi enggak bayar, itu apa? Qadha. Ana bayar, Pak. Langsung letakkan di situ. Tapi beliau ambil, masya Allah ya, beliau itu masya Allah. Beliau ambil uangnya, beliau keluarkan dari laci uang beliau, kasih lagi, fadhol Ustaz untuk antum, katanya. Jadi hutang ana, Pak, tertulis sudah terbayar, tapi dikasih uang yang sama dalam lemari dari beliau, dikasih lagi, ini untuk antum. Tapi maksud ana, Pak, jadilah orang yang nggak suka dikasihani. Jangan, Pak. Ana aslinya itu, Pak, dikasih mobil itu, pakailah. Ana ngomong hutang, nggak suka gitu hutang, Pak. Jadi maksud ana itu sampai rumah, ana ngomong rumah, afwan, Pak, ana rumah ini nanti kalau ana udah selesai, ana mau cicil apa? Rumah. Jadi, Pak, ifah kita itu, kehormatan diri kita nggak mudah dibeli ucapan kita. Sekarang banyak orang, Pak, dai, ustadz TV, fatwanya dibeli sama apa? TV. Banyak nggak ada ifah lagi, Pak. Dibeli sama donatur semisal. Ustaz, antum nanti kalau bangun pondok gini, afwan, tidak bisa. Qala Allah, qala Rasul, bukan qala donatur. Qala Allah, qala Rasul, bukan qala donatur. Harus kayak gitu, Pak. Pendidikan nggak bisa dibeli, pendidikan nih, Pak. Pendidikan agama Islam. Qala Allah, qala Rasul. Apa kata Allah terapkan dalam pondok itu? Apa kata Rasul terapkan dalam pondok itu? Anak sampai sekarang kayak gitu, Pak. Jadi kalau kapan bermasalah anak itu dan memang nggak bisa dibiarkan lagi, anak keluarkan, Pak. Nggak bisa lagi, udah pas selesai. Padahal SPP dia besar SPP-nya, Pak. Nggak bisa, nggak boleh. Itu kita harus tegas. Kalau udah ada ifah, Pak, orang nggak sembarangan ngambil apa?
ngambil mau mutar ucapan tuh nggak bisa dibeli ucapan kita. Dan itulah yang terjadi sama Ibn Taimiyah rahimahullah. Siapa Ibn Taimiyah, Ibn Hajar al-Asqalani, itu Pak banyak orang berusaha dekat. Abu Hanifah juga sama. Sampai Abu Hanifah lebih mending dicambuk daripada jadi qadhi. Kenapa? Karena takut ucapan dan fatwanya Abu Hanifah dibeli. Jadi Pak, di balik fatwa ada misi orang lain. Itu terkadang ada seperti itu. Dan makanya jadi kita Pak, kalau urusan rezeki itu jangan takut. Ifah kita besar. Kehormatan kita apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda sampaikan berkali-kali, konsep rezeki itu yang penting berkah. Alias cukup berkah lebih baik daripada banyak nggak berkah. Kalau banyak nggak berkah Pak, banyak pun uang kita 1 M, tetap dia bakal ngerasa kekurangan. Anda ambil contoh. Ikhwan ada cerita Pak sama Anda nggak tahu udah sampai ke sini atau belum. Jadi ketika Ikhwan itu Pak, Ikhwan ini bisnis dia. Istri tiba-tiba nyelotok. Dia ngomong, Bi, ini duit kita ini udah habis, Bi. Gimana nanti gini. Tanya sama Ikhwan itu, berapa duit sisanya? Tinggal 20 juta. Ya Allah, 20 juta. Rekening Anda nggak pernah 20 juta? Rekening Anda nggak pernah 20 juta, nggak pernah khawatir. Dia khawatir Pak. Padahal sisanya masih 20. Bayangkan, banyak nggak uang itu? Tapi takut nggak dia? Itulah Pak kalau nggak dibangun di atas akidah, nggak dibangun di atas iman. Kalau perempuan itu yang paling ngeri. Kalau laki-laki enggak Pak biasanya. Tapi perempuan, istri kita biasanya, aduh bang uang tinggal segini, aduh bang uang tinggal segini, aduh bang. Kalau kita Pak nyantai aja. Makanya ini penting untuk ibu-ibu jangan suka takut dari rezeki. Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW, setiap khutbah Id, baik Idul Fitr ataupun Idul Adha, ada kajian khusus Nabi khutbah yang keduanya. Untuk siapa? Ummahat. Untuk ngasih apa? Sedekah ketika hari Id, biar bawaannya nggak pelit. Perempuan kenapa seringnya pelit? Karena takut rezekinya habis. Makanya Nabi khususkan Pak khutbah itu yang keduanya untuk ummahat. Sampai kata Nabi SAW, ya ma'syaran nisa'il khair, tasaddaqna. Wahai para wanita yang salihah, yang baik, tasaddaqna. Keluarkan sekarang semua sedekah kalian. Perempuan kalau nggak digitukan susah. Apalagi yang minta suaminya, Mas, Dek, duit. Aduh Mas nanti. Tapi kalau Ustaz yang minta, dikasih nggak? Malu dia, pasti ngasih. Itu yang terjadi sama Rasul. Rasul yang datang khutbah yang kedua sampai ada yang mengeluarkan huli. Huli itu Pak perhiasan min zahab, dari emas, dikeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal yang namanya rezeki itu Pak tidak usah dikhawatirkan. Wallahi tidak usah khawatir. Dan ana cerita ini Pak bukan berbangga-banggaan, bukan, karena memang itu udah kewajiban. Justru kalau kita takut rezeki itu masalah. Macam kalau kita ngomong kita ini harus sholat 5 waktu, bukan kita bangga-banggaan kita udah sholat 5 waktu, bukan. Tapi karena memang udah kewajiban muslim, memang harus sholat 5 waktu. Sama kita Pak, kita ini nggak takut akan ancaman rezeki, takut kurang, takut apa, itu bukan bangga-banggaan, karena memang itu udah kewajiban umat Islam. Jadilah kita seperti anak kita Pak, anak-anak Pak, Masya Allah ya, nggak pernah tanya rezeki dia, dapat uang. Coba Pak, jadi kita tuh anak kita, kenapa mereka masih kayak gitu? Mereka masih lurus di atas fitrah. Mereka masih lurus di atas apa? Fitrah. Sedangkan kita ketika udah tua banyak tercampur adukkan dengan syubhat dan syahwat. Jadi di atas fitrah lagi udah susah. Kalau anak kecil Pak, fitrah dia yakin ada Rabbnya yang ngasih rezeki. Nggak pernah nanya anak kita, Bi, malam makan apa ya? Pernah nggak? Nggak ada. Kapan lapar nangis dia karena memang nggak tahan lagi. Cuman nggak pernah takutkan yang amma ba'dunya, yang terasa sakit sama dia, yang ketika itu saja. Kapan lapar baru dia nangis. Tapi kalau untuk masa depannya tidak pernah takut anak kita, tidak pernah. Tapi memang kapan lapar nangis dia, itu saja. Nah jadilah kita seperti anak-anak yang di atas
fitrah. Tidak pernah takut apa? Rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak turun. Dan sedangkan Pak, Masya Allah, Allah tuh sampai bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa wa rabbis sama, dan demi Rabb kalian, dengan demi Rabb kalian, Rabbnya pemilik langit, bahwasanya rezeki kalian itu ada di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian itu semua ada di langit, dan Allah bersumpah dengan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, wallahu alam bisawab. Itu yang pertama ditulis, diperintahkan adalah tulis apa? Rezeki. Taib, ajal dua minggu lagi kita bahas karena waktu kita sudah habis. Insyaallah. Naam, fadhal, kalau ada pertanyaan silahkan. Naam, fadhal, Pak. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya dalam agama Islam segala sesuatu yang tidak dilegalkan oleh negara ini juga tidak boleh dilakukan dalam agama? Misalnya, kan tambak-tambak batu bara itu dikuasai oleh negara, lantas dikelola secara ilegal oleh masyarakat. Misalnya tambak, minyak, pengeboran itu. Ya, apakah itu haram hukumnya? Nah, baik. Nah, hukumnya haram. Ilegal. Kenapa? Karena pemerintah kita itu tidaklah melarang kecuali ada maslahat yang besar di situ. Hukum asalnya halal, tapi ketika udah ada larangan maka haram. Anak ambil contoh. Kalau kita, Pak, mancing ikan pakai alat peledak, boom, mati semua. Halal nggak hukum asalnya? Halal, nggak ada masalah. Cuman yang ditakutkan pemerintah kalau nanti ekosistemnya rusak, mungkin ada yang punah hewannya atau apa dan sebagainya, akhirnya nggak ada lagi bisa yang diambil di sungai itu. Ya kalau satu orang Pak langsung bisa dapat banyak, rusak nggak ujung-ujungnya? Rusak. Maka di sini kata para ulama, memang ketika ada peraturan baru maka jangan. Walaupun syariat mengatakan hukumnya apa? Halal. Dari mana buktinya? Islam sendiri, Pak. Hukum asalnya terkadang halal, tiba-tiba berubah peraturannya gara-gara ada satu hal maslahat penting. Ana ambil contoh. Hukum antum makan buruan darat, boleh enggak? Burung merpati, antum tembak cetar, boleh enggak? Boleh. Tapi ketika ada maslahat yang besar maka tiba-tiba diharamkan. Terjadi ketika ihram. Apa? Antum sedang umrah atau haji, antum sedang ihram, Pak. Antum tembak burung merpati, haram atau halal? Haram. Karena ada kepentingan khusus di situ yang memang syariat memandang jauh lebih bagus untuk dilarang. Contoh, merpati, Pak, antum tembak di sini di belimbing ini, cetang, halal enggak? Halal. Di Mekah antum tembak, Pak. Hati-hati antum. Bayar antum nanti tebusan. Kenapa? Karena tidak boleh berburu di tanah haram. Kenapa? Karena ada peraturan yang memang syariat anggap itu ada maslahat besar di situ. Sama kayak kita, Pak. Kenapa pemerintah melarang itu? Karena memang ada maslahat besar. Kalau enggak rusak nanti kalau tanpa ada aturan. Ya buktinya sekarang ya alam itu, Pak, makin lama makin rusak. Padahal itu terkadang ada surat resmi dari pemerintah. Dan itu bahaya, Pak. Makanya wallahu a'lam bishawab, walaupun hukum asalnya halal, tapi ketika ada peraturan yang baru, itu mau nggak mau sami'na wa ata'na. Karena memang betul itu ada maslahat besar di balik itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang pemerintah sendiri yang merusak ekosistemnya. Kalau pemerintah sendiri yang merusak ekosistemnya, pemerintah yang dosa. Pemerintah yang dosa. Nah, sahih. Ketika pemerintahnya sendiri yang melanggar aturan itu, Pak, ada pemerintah, pejabatnya, dia ternyata yang punya bisnis ilegal, haram. Maka yang dosa siapa? Dia. Dan kita jangan ikut-ikutan. Jangan dikatakan, oh itu pejabat melakukan, kita juga melakukan. Lah. Itu macam nanti, Pak, kalau pada di hari akhir mereka semua akan berlepas diri.
Hatta syaitan pun pernah sendiri. Kalau kita, Pak, kalau ada pejabat yang melakukannya pada dia pemerintah dan ilegal, dosa dia. Jadi seperti itu. Nah, makanya kalau orang, Pak, usahakan jadi pemerintah itu pemerintah yang amanah. Nah, wallahu alam bisawab. Memang ngeri, Pak. Ya buktinya polisi. Tapi gitu. Akhirnya istilah kepercayaan masyarakat kan jadi. Tahu lah antum kasus baru kan? Tahu lah. Abu Musa al-Asy'ari, apakah beliau Abul Hasan al-Asy'ari? La. Abul Hasan al-Asy'ari itu dari satu kabilah dengan Abu Musa al-Asy'ari. Sampai kata Nabi kita SAW, innal asy'ariyin. Sesungguhnya orang-orang Asy'ari itu kapan mereka nggak ada makanan, mereka kumpulkan semua makanan, mereka bareng makan. Mereka makannya bareng-bareng. Apa kata Nabi? Ana minhum wa hum minni. Aku bagian dari mereka, bagian dari kalangan Asy'ariyin, dan mereka bagian dari saya. Itu keutamaan kabilah orang apa? Orang-orang Asy'ariyun. Abul Hasan bagian dari mereka. Tapi itu bukan orang pengikut akidah Asy'ariyah. Bukan akidahnya yang Nabi puji, tapi kabilahnya. Orang Indonesia disebutkan Al-Asy'ari itu akidahnya sama dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan satu kabilah dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam. Itu pun Abul Hasan Al-Asy'ari ternyata beliau sudah rujuk, dan antum bisa baca dalam kitab beliau semisal Maqalatul Islamiyyin atau Al-Ibanah. Beliau sudah rujuk dan beliau berpegang kepada madhabnya Ahmad ibn Hanbal dalam urusan apa? Asma was sifat. Antum silakan baca itu. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi Ustaz. Amin. Walakum mithluh. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan dan Allah mudahkan rezeki Ustaz. Amin. Walakum mithluh. Dan semoga Allah jauhkan kita semua dari adab kubur dan Allah lindungi dari nerakanya Allah. Amin walakum mithluh. Tolong beri nasihatnya kepada saudara kita yang sering kirim nasihat di grup yang ada musiknya, dan mereka mengatakan abaikan musiknya dan dengarin nasihatnya. Tolong beri nasihatnya, Ustaz. Ini Pak, talbisul haq bil batil, menyampurkan hak dengan apa? Kebatilan. Ada gitarnya, ada apanya, pianonya. Inam sahih. Ini talbisul haq bil batil, menyampurkan hak dengan apa? Kebatilan. Tidak boleh. Musik jelas hukumnya apa? Haram. 4 mazhab sepakat, bahkan bukan cuman 4 mazhab, semua mazhab kecuali mazhabnya Ibn Hazm al-Zahiri. Itu pun Ibn Hazm al-Zahiri datang waktu yang kurun yang jauh dibandingkan 4 mazhab. Hukumnya apa? Haram. Gak bisa kita ngomong dengarkan musiknya, dengarkan nasihatnya, tinggalkan, abaikan musiknya. Gimana caranya? Mau nggak mau terdengar apa? Musiknya. Kadang-kadang yang lebih khusyuk dengar apa? Musiknya. Dibandingkan dengar apa? Ustadznya. Maka nggak boleh Pak dicampur adukkan. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi ala kulli hal itu hukum seperti itu namanya talbisul haqqi bil batil, menyampurkan hak dengan apa? Kebatilan. Terus gimana kalau ahad? Ahad ini Pak suara mulut. Maka suara mulut Syekh Abdullah Al-Faqih, para ulama Syekh Utsman Al-Khamis yang cuman sekedar nasyid mulut saja. Nasyid apa? Mulut. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena bukan ma'azif, karena bukan alat musik. Dan ini banyak sekali para ulama membolehkan nasyid tanpa musik. Antum lihatlah Ustaz Firanda, fatwanya boleh nggak lagu tanpa musik selama isinya, liriknya tidak ada kesyirikan, tidak ada maksiat, tidak ada promosi kemungkaran atau goda akhwat perempuan, maka nggak ada masalah sama sekali. Makanya lagu kebangsaan kami ketika wisuda SCDI kami nyanyi Indonesia Raya tanpa musik.
Boleh, ya juz, boleh. Ustaz Syafiq, ada videonya Pak. Antum lihat aja kayak Nina Bobo. Anak kita Pak ya. Oh Nina Bobo. Boleh enggak? Boleh. Enggak ada masalah sama sekali. Itu kata para ulama. Wallahu alam bissawab. Banyak kok Pak para ulama yang bolehkan, hatta masyayikh Saudinya, hatta ustaz-ustaz kita banyak. Ustaz Farna juga ada video di YouTube itu. Tapi yang penting tidak ada musik. Tapi kapan nasyid udah ada musiknya, Pak, udah. Musik itu ngerusak. Memang gatel kadang-kadang ini Pak, musik ini. Ada waktu mana masih di pondok, kawan-kawan itu, Masya Allah. Takbiran kan, diambilnya galon minum air, centang pinter pula nih menggendang gitu ya, kumpulnya sama kawan-kawan gitu. Udah, kalau udah kayak gitu Pak, harus tegakkan ingkarul mungkar, ngawur, kita gituin aja. Itu Pak ada kadang-kadang dengar sikit aja. Kalau kami itu Pak di Solo itu, Masya Allah, kalau udah ada yang walimahan itu biasanya 3 hari 3 malam non-stop. Sahih. Itu Pak, kalau udah ada musik itu kadang-kadang ada salah satu santri itu ikut goyang dia karena ada musiknya. Dekat. itu mazamiru syaitan. Kenapa dia bisa goyang? Gara-gara ada musiknya, goyanglah dia. Wajar dikatakan oleh Nabi kita mazamiru syaitan, mizmaru syaitan, serulingnya apa? Syaitan. Makanya memang bahaya Pak. Lah antum udah ngaji, denger lewat apa? Lagu tangannya. Padahal udah apa? Udah ngaji, keceplosan goyang ini. Nggak sengaja, bukan keceplosan mulut, keceplosan apa? Iya. Gesurnya ada nanti kaki. Banyak udah kondisi. Itu memang godaan siapa? Syaitan. Makanya wajar Nabi kita SAW mengingatkan jangan main musik. Makanya wajar musik itu dilarang dalam Islam dengan tegas kok Pak. La yakunanna min ummati yastahilluna al-hira aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti di akhir zaman umatku yang menghalalkan perzinaan, sutra untuk laki-laki, khamar, dan juga apa? Alat musik. Sekarang musik Islami. Musik Islami ternyata lebih sering mendendangkan musik dibandingkan baca Quran. Apa buktinya? Hafal lirik-lirik musik Islami tapi tak hafal Al-Quran. Salawatan hafal. Masya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid. Udahlah bid'ah lagi itu. Tawasul bid'ah ini Pak. Hati-hati antum dengerin tuh. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah bil Mustafa. Apa bil Mustafa? Dengan Nabi SAW. Nabi udah meninggal. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Sampaikan tujuan kami. Antum tinggal ngomong apa tujuan antum, ya Rabb, kabulkan. Selesai kan? Nggak ngapain pakai tawassul lagi dengan Nabi yang udah meninggal. Nggak bisa Pak. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ada lagi apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril. Apa kata mereka? I'tiraf ya? Apa? I'tiraf kan? Istilah mereka itu. Ya apa katanya? Lastu lil firdausi ahla, ya Allah, aku ni enggak layak masuk surga. Wala aqwa 'ala naril jahimi, tapi aku enggak kuat di neraka jahanam. Terus mau di mana? Emperan surga? Enggak di surga, enggak di neraka. Di mana? Ashabul A'raf. Kalau minta tuh yang wajar-wajar aja. Kata Nabi, idza sa'altumullah fas'alullah al-firdausul a'la. Kalau minta sama Allah, minta surga yang paling tinggi. Itu kan rusak Pak, musik-musik Islami, tapi artinya rusak. Banyak loh Pak. Ya Taibah, ya Taibah, ya awla ya ana istaqnalik wal hawa nadan. Apa ini? Ya Ali, ya bana Abi Talib. Terus itu Pak Syiah itu.
Memuji apa? Ali bin Abi Thalib dengan satu hal yang sampai ada madad ya Husain, madad ya, minta tolong sama Husain. Madad mudahkan urusan kami ya Husain. Ya Allahu Akbar. Mudahkan urusan kami kepada siapa? Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ya Allahu Akbar. Itu dinyanyikan Mbak sekarang. Jadi banyak kemungkaran-kemungkaran yang dinyanyikan. Tapi kalau tidak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali. Karena kami dulu pun Pak, cara untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan bait-bait ilmu itu dengan dinadakan, nggak ada masalah. Yang penting nggak ada musik. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin atawahaddah. Tentang masalah musalah hadis, nggak ada masalah sama sekali Pak. Tapi kalau antum pakai musiknya lagi baru masalah. Tapi kalau enggak boleh Pak dalam Islam. Makanya dalam Quran pun Pak pakai nada enggak? Pakai nada Pak baca Quran. Dan bahkan Nabi ancam orang baca Quran enggak ada nadanya. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Hadis sahih disebutkan Syekh Al-Albani dan semua para ulama hadis. Bukan bagian dari saya orang yang tidak mau menadakan Quran. Antum suka sama syekh siapa? Pakai syekh itu. Jangan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyak. Jadi kayak macam baca khitobah Pak. Nadakan. Antum suka sama si Minsan Al-Curim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ambil itu. Antum suka sama siapa? Ambil. Antum suka sama Sa'ad Al-Ghamidi? Ambil. Terus kayak gitu. Kalau enggak Bang, enggak boleh. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, ala kulli jadi hukum orang yang membagikan, kalau anak Pak tegas itu, kalau ada yang di grup anak kayak gitu, anak akan ingatkan. Ya, akhi enggak boleh. Anak akan hapus itu. Makanya kita selaku ada admin grup, kalau kita cuma diam, ya masalah. Kayak gitu. Ingatkan ini enggak boleh, hukumnya haram. Itu dia. Terus kalau antum mau gantikan, bisa digantikan dengan ahad. Ahad tadi suara apa? Mulut. Itu nggak nasyid. Atfaita 'alal husnil abqa. Terus itu nggak ada masalah sama sekali. Wallahu alam bisawab. Tapi ingat lo ya, nasyid boleh, tapi jangan sampai porsi antum dengar nasyid lebih banyak dibandingkan dengar apa? Quran. Nggak boleh Pak, tetap nggak boleh. Berarti antum itu lebih mendahulukan ucapan manusia dibandingkan ucapan Allah. Sama kayak antum banyak ngobrol dibandingkan lebih banyak antum itu membaca hadis. Nggak boleh. Sama. Berarti antum lalai dengan apa? Hal-hal duniawi. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Fadhil yang lain. Naam Pak. Iya, orang yang nggak sholat. Nah, taib. Orang yang tak pernah sholat maka dia dihukumi kafir. Dan ini pendapat jelas dari Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan para ulama, Syekh Saleh Al Fauzan. Orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Walaupun ada ulama yang mengatakan tak langsung kafir, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi wallah alam, ana condong kepada pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan. Orang yang dia itu tidak mau sholat maka dia kafir. Kenapa? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara kita dengan sholat, yang meninggalkannya maka dia telah apa? Yang meninggalkannya. Makanya kata Syekh bin Baz mengatakan hatta marrah wahidah, sampai satu kali sengaja tahawunan biha, karena meremehkan urusan sholat, kafar. Karena Nabi cuma ngomong faman taraka, yang meninggalkannya sekali saja maka dia telah apa? Kafir. Nah, kalau orang seperti itu maka dia nggak bisa bagian dari umat
Islam. Kapan dia meninggal jangan disolati. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, ya kan? Solat nggak dia? Solat Pak 5 waktu. Abdullah bin Ubay bin Salul ini Pak, solat dia 5 waktu, tapi kadang-kadang malas. Itu ternyata kapan meninggal boleh nggak disolatin? Nggak boleh. Masih solat itu Pak. Masih apa? Masih solat, tapi nggak boleh. Ana udah sampaikan beberapa dalam majelis. Ketika itu Pak Abdullah punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya Rasul munafikin ini namanya Abdullah. Itu sahabat Nabi, selalu bela Nabi kita SAW, selalu bela Nabi. Dan ikut perang bersama Nabi kita Muhammad. Tapi kondisi bapaknya ini apa? Munafik. Meninggal bapaknya. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya Rasulullah, nawilni thawbak, wahai Rasul, kasihkan baju engkau kepada saya, liukaffina bihi abi, agar aku bisa mengkafani bapak saya. Dikafani bapaknya. Dan permintaan kedua apa? Dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ya Rasulullah, shalli alaihi, wahai Rasul, tolong solatkan dia, bapaknya. Anaknya berharap agar Allah merahmati bapaknya setelah dia sudah meninggal. Harapannya anaknya dia ini insya Allah masih muslim, karena masih sholat. Ternyata ketika Rasul mau sholat, Umar langsung narik tangan Rasulullah. Ya Rasulullah, wa qad nahaka rabbuk, Allah telah melarang engkau untuk mensolati ini fulan, karena dia munafik. Apa kata Rasul? Apa kata Umar bin Khattab? Allah telah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, wa in tastaghfir lahum 70 marratan falyaghfirallahu lahum. Mintakanlah ampun untuk dia munafik. Atau engkau nggak mau, silahkan. Seandainya pun engkau meminta 70 kali istighfar, minta ampun, Allah nggak bakal ampunkan 70 kali. Nabi kita mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Kalau kita Pak untuk meninggalkan ucapannya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kata Nabi, kata Allah, ucapan 70 kali doa tadi. 70 kali. Fala yaghfirallahu lahum. Maka Allah nggak bakal apa? Masih sholat loh Pak. Ternyata apa kata Nabi kita kepada Umar? La astaghfiranna lahu akthar min 70. Aku akan mintakan ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul lebih dari 70 kali. Berharap agar Abdullah bin Ubay bin Salul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Bukhari. Apa kata Umar? La ya Rasulullah, wa qad nahaka rabbuk. Jangan wahai Rasul, Allah telah melarang engkau. Barulah turun ayat setelahnya. Pas setelah itu, Pak. Ayatnya apa? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri. Innahum kafaru billah. Jangan kalian solati mereka wahai Rasul kita Muhammad SAW. Jangan berdiri samping kuburannya untuk menghormati dia. Enggak boleh sama sekali. Kenapa? Innahum kafaru billah, karena mereka mati dalam kondisi apa? Kafir kepada Allah. Padahal masih sholat loh Pak, tapi apa lagi yang tak pernah sholat? Tak mau Pak, nggak boleh. Maka kata para ulama, hal ini harus tegas kita dalam agama Islam. Antum coba baca karangan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, Nawaqidul Islam, pembatal apa? Islam. Jelas loh Pak, tidak sembarangan kita untuk meninggalkan sholat. Apalagi ternyata selama hidup tak pernah sholat. Itu udah berat Pak kondisinya. Kalau ana ndak bakal mau ana sholatin dia, bukan saudara ana, afwan baik. Nabi ada orang berhutang 2 dinar. 1 dinar 4 gram emas. Berarti berapa? Berapa juta? 1 gram anggaplah 1 juta. Berarti 8 juta. Ada hutang 2 dinar. Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum, kalian yang sholati, aku nggak mau sholatin dia. Padahal cuman hutang. Apalagi kalau di zaman Nabi nggak pernah sholat, Nabi nggak bakal mau. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul masih sholat loh Pak. Masih apa? Sholat. Cuman kondisinya dia munafik. Dia idza qamu ila sholati qamu kusala. Masih sholat, tapi kapan sholat malas-malasan. Apalagi yang tak pernah sholat. Jangan disolati. Enaklah dia Pak, tidak pernah sholat, kapan mati disolatin.
Dulu nak mau sholat, tiba-tiba mati apa? Disolatin. Maka jangan dibilang Pak ini khawarij. La ya akhi. Justru kalau kita mengatakan bahwa saya sholat ya orang yang tak pernah sholat, kita murjiah. Ini ahlus sunnah wal antum baca Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, fatwa mereka jelas. Fadhal antum baca. Nah, kebanyakan kita tuh Pak memang betul jangan mudah mengkafirkan, memang betul. Tapi zahirnya dia ini nggak mau sholat. Macam gini Pak. Ada orang tiba-tiba dia ini mengatakan semua agama itu sama, semuanya masuk surga. Yang mengatakan doktor, di semua udah nasihatin, semua ustadz udah nasihatin. Tiba-tiba masih ada yang mengatakan muslim, berarti apa? Murji'ah. Karena udah ditegakkan hujjah. Kata para ulama jangan mudah mengkafirkan sebelum kita sampaikan hujjah. Dinasihati bapaknya sholat itu wajib, dinasihati tetangga, ustadz udah dengarkan, udah faham hukum sholat itu wajib. Dan bahkan kata para ulama itu termasuk ma yu'lam bihi minad darurah, satu hal yang udah orang tuh udah faham semuanya. Hatta yang nggak pernah sekolah pun tahu kalau sholat itu hukumnya apa? Wajib. Maka bukan saudara kita, selesai. Makanya Pak kalau ana ya sama sekali ndak mau ana. Lah orang yang berhutang aja boleh kita nggak sholati, apalagi yang tidak pernah sholat. Nah, wallahu alam bissawab. Nah, betul. Yang meninggalkan sholat ataupun tidak pernah sholat berarti sembilan juga tidak sah kita makan. Nah, sahih. Tapi Pak kalau ana ya, kalau baru sekali dia tinggalkan sholat, jangan dulu dikafirkan. Kita harapan kita itu dia itu masih ada keislaman. Walaupun kata Syekh bin Baz sekali udah apa? Kafir. Jangan dulu dikafirkan. Dan anak berpendapat dengan pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau selama sesekali ditinggalkan, nggak langsung dikafirkan. Tapi kalau setahun cuma 2 kali sholat Idul Fitri sama Idul Adha, kafir. Sholatnya cuma Idul Fitri sama Idul Adha, kafir Pak. Nah, terus gimana sembelihan mereka? Kalau kondisi seperti itu, maka jangan makan sesembelihan mereka. Jangan makan, nggak boleh dimakan. Tapi kalau sekali dia tinggalkan, anak ada husnudzon berat. Mudah-mudahan, Pak ya, masih muslim dia, masih muslim. Itu yang anak harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, Pak. Nah, fadhal, Pak. Nah, Pak. Artinya mereka dihukum kafir dan bagaimana hukuman suami itu? Baik. Kalau seandainya yang nggak pernah sholat itu adalah istri kita, insya Allah masih sah. Yang nggak boleh itu ketika seorang suami yang kafir. Itu Allah alam itu kata para ulama. Tapi itu pun ternyata Pak bahwasanya wanitanya yang ahlul kitab. Kalau musyrikah maka jangan kata Allah. Allah berfirman, walau a'jabatkum wa la tuqimul musyrikati hatta yu'minna wa la ta'lamu mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan nikahi wanita musyrikah sampai mereka beriman. Budak yang beriman lebih baik daripada apa? Wanita musyrikah, walaupun dia itu membuat suatu takdir. Jadi Allah alam, kata para ulama usahakan jangan. Apalagi kalau laki-laki jelas sangat boleh. Itu kata para ulama jatuh hukum fasik. Suami tidak pernah sholat, itu istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Kalau sah dan ada yakin, insya Allah semua mahkamah akan ketuk palu dia. Semuanya semua. Aneh, hati juga kita harus kita. Itu menghormati itu. Karena sholat itu berkata, ada pernah di KUA di KUA atau turun agama
itu. Dan memang betul, dan itu tak ada permasalahan. Jadi si golongan dunia tak pernah sholat, sah. Dan itu dalam Islam khulu yang disyariatkan. Yang tak boleh itu adalah ketika minta khulu, minta cerai dalam kondisi tidak ada udzur syar'i. Al-mubtadi'at bukan munafiqat, betul. Wanita yang minta khulu maka adalah wanita yang munafik ketika tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur maka diperbolehkan. Atau kalau anda coba baca Ustaz Amirul Baik, wali nikah yang tak pernah sholat, nikahnya tidak sah. Tidak sah. Baca Bapak. Wali nikah yang tak pernah sholat tidak sah. Terus gimana kalau sudah terjadi nikah ulang? Atau betul, karena hukum wali nikah yang tak pernah sholat, anda nggak bawa HP gitu. Kalau anda bawa HP, anda menunjukkan ganti, nggak sah, nggak bisa. Terus gimana? Nikah ulang. Hah? Apa? Nah, iya, saksi itu nggak boleh. Nah, kalau udah ada anak gimana? Apakah anak-anak zina? Enggak. Anaknya anak halal, masuknya kepada nikah syubhat. Atau apa? Anak contoh nikah syubhat ini. Anak nikah syubhat ya. Antum nikah di rumah kita kembar. Rumahannya sebelah-sebelahan. Antum malam-malam tentu rumah kerja. Salah masuk rumah. Kembar, mirip, rumah sebelah-sebelahan. Punya anak, nggak di rumah anak zina. Nggak di rumah anak apa? Zina. Tetap anak halal. Ngerti kan ini? Ini nikah syubhat. Antum nikah dalam kondisi tidak tahu semisal ilmunya. Di sebuah masyarakat, Pak, ada kondisi boleh menikah ibu sendiri. Antum nggak tahu ilmu itu. Maka ketika itu terjadi, aku punya anak, aku nggak tahu hukumnya, nggak tahu Pak. Oke, baik, anak lu malah bilang nikah lebih dari 4. Ingat, apa hukumnya? Apa? Ada sahabat Nabi punya 10 istri. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan amsik alaihi arba'an wa farid sa'irahunna. Tahan 4 istri, yang lain cerai. Antum nggak tahu hukumnya nikah lagi lebih dari 4, hukumnya apa? Antum nikah 5 kali punya anak, nggak tahu hukumnya sama sekali. Antum kira cuma sebatas poligami halal, tapi antum nggak tahu ilmu selanjutnya bahwa kita lebih dari 4 tidak boleh. Kita punya anak, nggak tahu ilmunya, maka anaknya nggak bisa dikatakan anak zina, tetap dinisbatkan ke bapaknya atau ke ibunya. Namanya nikah syubhat. Nikah syubhat. Sama kayak tadi Pak, kondisi seperti itu. Di mana kondisi kita tuh kan menikah dengan kondisi wali nikahnya tak pernah sholat. Kita tak tahu hukumnya itu tak boleh ternyata. Udah kejadian punya anak, ini sama. Namanya nikah syubhat. Ini Pak anaknya dinisbatkan kepada bapaknya, tapi harus nikah ulang. Dan nikah ulang nih Pak tak usah ada walimah, tak usah. 3 syaratnya: wali, saksi, sama mahar. Kalau antum ada walinya, panggil walinya. Yang sholat abangnya bisa. Saksinya anak siapa jadi saksi Pak? Cari 1 orang lagi yang lain, nggak ada masalah. Dan kasih mahar. Karena nikah yang pertama adalah itu. Jadi bahaya orang tak meninggalkan tak pernah sholat. Wali nikah itu tak salah jadi wali nikah. Jadi wali nikah dan banyak para ulama yang mengatakan itu. Mau kata di Saudi, apalagi Saudi Pak, kalau di Saudi hampir ini kesepakatan mereka semua. Tidak nikah kalau tidak sholat maka nggak sah jadi wali ini karena kafir. Allah ada. Yang masalah
Makanya Nabi mengatakan jadidu imanakum, perbaharulah iman kalian. Dan persaksian itu kita disering mengucapkan hatta di tahiyat kita ucapkan enggak? Ucapkan setiap sholat kita ucapkan. Zikir kita ucapkan enggak? Kita ucapkan. Sebenarnya itu diucapkan sebenarnya. Jadidu iman, aku perbaharui iman kalian. Dan hadis ini sahih disebutkan sebagai Allah. Jadi memang mau kita itu memang harus kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang keliru betul tidak sembarang urusan sholat. Apalagi gampang. Kalau anak punya istri kayak gitu, nauzubillah, jangan punya istri tak sholat, ceraikan Pak. Wallahi ceraikan. Tidak ada kebaikan dalam diri dia. Masih mending ahlul kitab nih Pak, masih mungkin dibandingkan orang yang tak pernah sholat. Kalau orang tak pernah sholat nih Pak, musyrik dia beriman. Nah ada tuh banyak ateis yang datang. Mau dibilang Islam bukan Islam, tapi tak mau Islam. Munafik, ngaku tapi nggak diamalkan. Itu jadinya. Kalau anak pisah, wallahi pisah. Kalau istri kita nasihati sekali, 2 kali. Terus ada kasih sama anak-anak. Anak sudah ada yang siapa? Allah. Kejiwaan anak akan lebih rusak di bawah ibu yang rusak. Anak akan jauh lebih rusak di bawah ibu yang rusak. Antum kira antum akan aman ketika anak mendapati ibu yang tak pernah sholat? Yakin anak kita tak pernah sholat? Yakin hampir 50% kecuali illa man rahimahullah, kecuali Allah yang rahmani. Tanya dulu Pak, orang tak sholat gara-gara bapak ibunya tak pernah sholat. Hadis Nabi sejelas, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Bapak ibu yang buat dia itu Yahudi, Nasrani ataupun maju. Pengaruhnya apa? Kalau anak bisa, tak selesai. Yang penting akidah anak kita dan amal anak kita selamat. Kalau dengan orang dikasih anak, lebih kasihan anak di bawah ibu dan bapak. Karena kalau dia dalam urusan agama dia akan apa itu yakin enggak. Orang kalau udah malas sholat dan bahkan nggak pernah sholat, jangan dikira dia masih ada sayang dalam urusan anaknya. Kalau dia sholat anaknya tidak diperhatikan, apa yang untuk dia anaknya? Kembali mengatakan apa kata Allah? Idza ra'aita rajulan yudayyi'u fi salatihi fa huwa fi rika'atin. Kalau ada orang dia sia-siakan sholatnya, pasti selain sholat jauh lebih dia sia-siakan. Orang Pak kalau udah malas sholat yakin kerjanya pasti malas. Jangan jadi karyawan. Makanya kata disebutkan Pak dalam Al-Quran Karim, orang yang menjadikan karyawan itu siapa? Qawiyun amin. Qawi jadi orang buat itu amanah. Jaga amanah Allah, jaga amanah manusia. Tapi kapan amanah Allah nggak dijaga? Yakin di luar itu amanah orang akan dijaga. Nggak takut lagi ya. Nggak takut hal dan Oke, kalau ibu kalau istri seperti itu Pak, buang. Terus gimana hidup anak? Wanita mana? Wallahi wanita banyak yang bagus. Justru sekarang Pak, Masya Allah, di akhir zaman karena Nabi kita orang laki-laki itu jumlahnya Pak, Masya Allah ya, 50 wanita untuk seorang laki. Berarti banyak enggak? Perempuan banyak akhwat-akhwat yang terkatung-katung Pak. Wallahi akidah manusia. Oke, kalau anak sekarang Pak ya, anak sekarang kalau ada istri aku sekarang nggak sholat, sampaikan sekarang. Sampaikan sekarang kalau kamu nggak sholat saya ceraikan. Nabi lu ngomong gitu Pak. Antum tahu dalam Quran Al-Karim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ini perintah siapa? Allah Ta'ala suruh kata kepada istri-istri itu, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alina umatti'kunna wa sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian masih urusan dunia dan malas
dari laki-laki ini. Jadi jangan bawa kalau saya ada istri kita yang sekarang orang yang hidup itu hampa. Jangan gitu. Artinya apa Masya Allahnya? Nabi pernah sekali ini, Nabi sekali ini. Tiba-tiba dia istri ngomong apa? Dia mengatakan, A'udhu billahi minka ya Rasulullah. Wahai aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Rasul. Apa kata Nabi Sallam? Pulang ke bapak engkau. Langsung cerai, selesai. Gak pernah balik lagi. Bayangkan. Jadi jangan sampai kita ini terpaku dengan satu istri. Maksudnya ini, maksudnya ini, jangan terpaku dengan istri. Kalau bagus, apa harga gitu. Tapi kapan jelek, jangan terpaku. Bukan suami, bukan suami. Agama anak itu harus menjaga. Agama anak itu sekarang